Halo, assalamualaikum. My name is Heyuna Viasari, NIM 48201220007033. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis bahasa Inggris. Yang pertama, jelaskan perbedaan definite article and indefinite article. Indefinite adalah artikel yang berfungsi menerangkan benda yang baru pertama kali disebut, tidak spesifik. Ada dua indefinite article. Yang pertama, jelaskan perbedaan definite article and indefinite article. Indefinite adalah artikel yang berfungsi menerangkan benda yang baru pertama kali disebut, tidak spesifik. Ada dua indefinite article dalam bahasa Inggris. Yang pertama, indefinite article. Definite article adalah artikel yang berfungsi menerangkan benda yang spesifik. Hanya ada satu definite article, yaitu kata the. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan penggunaan artikel a dan artikel an. Jika awalan dari kata benda yang ditulis itu berbunyi konsonan, maka menggunakan a. Contoh, a fresh orange, a boy. Jika awalan dari kata benda yang ditulis itu huruf vokal, maka menggunakan kata an. Contoh, an orange, an umbrella. Yang ketiga, jelaskan keadaan kapan menggunakan kata the. Kata the saat ini menyatakan suatu hal yang pasti. Contoh, the student is studying English. Yang soal nomor 4, a fresh, a boy, a car, a big elephant. A fresh, sebuah jeruk segar. A boy, sebuah anak laki-laki. A car, sebuah mobil. A big elephant, sebuah gajah besar. An orange, an umbrella, an apple, an elephant. Elephant, sebuah gajah besar. An orange, an umbrella, an apple, an elephant. The student is studying English. The is the doctor. The car is new. Yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan atau bahan untuk menyatakan frekuensi, sering, tidak, banyaknya suatu pekerjaan, peristiwa terjadi. Yang keenam, sebutkan 5 macam adverb of frequency. Yang pertama, always go to school by bus. 2. We meet frequency atau seringkali. Yang ketiga, I usually make up ads atau biasanya. Yang keempat, he drinks water. 5. I exhale regularly. Dan yang ketujuh, di mana letak adverb of frequency pada kalimat positif? Jika kalimat yang hanya memiliki kata kerja, maka di tempatnya kata keterangan di tengah kalimat sehingga ditempatkan secara subjek, tetapi sebelum kata kerja. Jika lebih dari satu kata kerja, maka ditampilkan sebelum kata kerja utama. Soal yang ke-8, berikan contoh kalimat yang digunakan adverb of frequency, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Apa saja contohnya sebagai berikut. Yang positif, Annie is a stylistic, itu kalimat negatif. Do you often go to cinema, itu kalimat interrogatif. Yang ke-9, jelaskan yang dimaksud dengan simple present tense. Jenis tense yang disebut untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang atau permanen, kenyataan atau yang selalu benar. Yang ke-10, kalimat nominal tidak ada. Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja atau buka kurung verb. Yang ke-11, jelaskan rumus kalimat simple, positif, negatif, dan interrogatif. Yang subjek, I, you, they, she, he, it. Yang verbs, am, are, is. Complement, object, adjective, and verb aids. Ke-12, jelaskan rumus mengenai
kalimat verbal pada present tense. Verbal s plus verb is atau plus kompo. Yang ke-13, jelaskan perbedaan penggunaan do and does. Do yang artinya I, you, they, we, does, she, he, it. 14. Jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambah s atau es dan yang tidak ditambah dengan atau es. Verb dengan akhiran s dan es digunakan dalam kalimat present tense yang menggunakan subjek pihak ketiga, tunggal atau she, he, it atau nama orang atau benda. Verb yang tidak ditambah dengan atau es menggunakan dalam subjek I, they, we, you dan subjek. Yang ke-15, singular noun atau kata benda tunggal digunakan untuk benda yang jumlahnya 1. Sedangkan plural noun atau kata benda jamak dipakai untuk benda yang jumlahnya lebih dari 1. 16. Benda yang termasuk countable noun biasanya berbentuk cairan, gas, atau bubuk. Countable noun hanya punya bentuk tunggal atau singular yang digunakan bersama verbs atau kata kerja tunggal. Juga biasanya uncountable noun tidak bentuk jamak. Nomor 17, jelaskan perbedaan abstrak dan konkret noun. Contohnya yaitu yang pertama, abstrak adalah kata yang menyatakan ide, konsep, feeling, atau benda hari ini dipahami dan dibayangkan namun tidak dapat disentuh. Sedangkan happiness freedom adalah konsep noun adalah kata benda material dan sesuatu yang berwujud nyata. 18. Jelaskan perbedaan proper noun adalah nama-nama orang, tempat, benda, atau gagasan yang spesifik. Sedangkan common noun adalah nama-nama orang, tempat, benda, atau gagasan secara umum. 19. Apa perbedaan compound dan collective noun? Berikan contoh. Compound noun adalah sebuah nominal baru yang dibentuk oleh gabungan dua nomina atau lebih. Contoh, girlfriend, girlfriend. Collective noun adalah sebuah nomina yang diberikan atau sekelompok atau sejumlah orang atau tempat atau benda. Contoh, crew, sekelompok. Contoh, girlfriend, girlfriend. Collective noun adalah sebuah nomina yang diberikan atau sekelompok atau sejumlah orang atau tempat atau benda. Contoh, crew, sekelompok pekerja bawa kapal atau pesawat terbang. Staff, sekelompok orang yang bekerja di tempat yang sama. Audit, sekelompok orang yang menyaksikan petugasan. 20. Apa yang dimaksud dengan why question? Why question adalah sekumpulan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu hal seperti menanyakan waktu, tempat, orang, benda, hal, alasan, cara, dan lain-lain. 21. Jawabannya, what are you doing? Apa yang kamu lakukan? Who are you? Siapa kamu? When did it all? Kapan terjadinya? Why did you do that? Mengapa kamu lakukan itu? Where is he? Di mana dia? Mengapa kamu lakukan itu? Where is he? Di mana dia? Dan soal yang terakhir, 22. Bisakah why question digunakan dalam kalimat negatif interrogatif? Bila tidak, maka jelaskan. Baik, segera saya jelaskan. Karena kalimat negatif kebanyakan kalimat pertanyaan yang menunjukkan penolakan, sedangkan kalau interrogatif bisa karena kalimat interrogatif itu kalimat yang menunjukkan pernyataan sama dengan why question yang sama artinya menunjukkan pertanyaan. Baiklah, itu saja
kuis yang bisa saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum.